Halo semua Sobat Cindo Wong Kito Galo dimanapun berada. Selamat datang di podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kito Galo, BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Saya Midi, siap menemani Sobat Cindo ngobrol santai tapi bermakna. Sobat Cindo, tema kita kali ini adalah terkait aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS. ARKAS merupakan sistem informasi digital yang digunakan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengelola dana bantuan operasional satuan pendidikan. Secara spesifik pada tema podcast ini, kita akan membahas bagaimana mengatasi kendala permasalahan terkait ARKAS. Kemudian kita akan juga membahas apa dan bagaimana peran tim Sobat Inspiratif ARKAS daerah untuk membantu satuan pendidikan mengatasi kendala terkait ARKAS. Sobat Cindo, untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio podcast Cindo dua narasumber hebat kita. Narasumber pertama kita yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, yaitu Bapak Aminuddin. Apa kabar Bapak? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Selamat datang Pak di podcast Cindo. Terima kasih. Dan satu lagi narasumber kita yaitu Bapak Irwanto. Beliau adalah tim CR terpilih Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Apa kabar Pak Irwan? Baik Bu. Selamat datang di podcast Cindo ya Pak. Terima kasih Bu. Baik Sobat Cindo, dan izin Pak Amin saya ke Pak Irwan dulu. Pak Irwan, sebagai tim CR terpilih Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, mungkin bisa disampaikan pada Sobat Cindo apa dan bagaimana peran tim Sobat Inspiratif ARKAS ataupun Sobat Daerah untuk membantu implementasi dari ARKAS ini. Mungkin bisa diceritakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Irwanto dari tim CR Provinsi Sumatera Selatan yang terpilih 2024. Terkait ARKAS, tim CR ini bahwa tim CR ini adalah perpanjangan dari Sobat Inspiratif ARKAS. Jadi kita dari kementerian ini adalah perpanjangan tangan kementerian untuk menyebarluaskan informasi terkait penggunaan ARKAS, di mana penyebaran informasi ini untuk sampai ke daerah-daerah dan membantu teman-teman yang di daerah terkait kendala-kendala yang dialami teman-teman di daerah untuk bersama-sama berbagi, menyelesaikan solusi dan informasi terbaru yang kita dapatkan dari kementerian. Oke, menarik ini Pak. Mungkin bisa juga disampaikan nih kepada Sobat Cindo. Konkretnya program, kegiatan, dan layanan tim CR ini seperti apa Pak? Baik Bu, jadi kita program CR ini kita penyebaran luas informasinya itu melalui kanal media sosial. Apakah dari YouTube, TikTok dan lain-lain, itu media sosial yang intinya kita membuat kendala-kendala yang kita terima dari teman-teman di lapangan itu kita jadikan video solusi, karena kan biasanya teman-teman ini di lapangan tidak hanya bertanya satu orang atau dua orang, tetapi pertanyaannya sama. Jadi dengan kita akan berulang memberikan informasi, jadi kita buatkan suatu konten untuk menyebarkan informasi kepada teman-teman. Jadi bisa melalui yang tadi media sosial, bisa melalui konsultasi secara pribadi. Jadi seperti itu ya Pak ya, kegiatan ataupun layanan yang diberikan oleh tim CR ini. Nah kemudian Sobat Cindo, kita beralih nih ke Pak Kadis. Pak Amin, izin mungkin bisa disampaikan Pak, sebagai Kepala Dinas Pendidikan, apa yang mendasari Pak Amin untuk mengawal seperti itu keterlaksanaan ataupun implementasi ARKAS ini secara lebih optimal di Kabupaten Banyuasin? Pertama kami ucapkan terima kasih kepada broadcast Cindo BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Kami sudah diberikan kesempatan untuk hadir berbincang-bincang di kegiatan di acara ini terkait dengan implementasi di Kabupaten Banyuasin, fungsi dari CR. Beberapa waktu yang lalu diawali dengan sosialisasi oleh BPMP Sumatera Selatan kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sumatera Selatan
BPMP mengajak kami untuk membentuk forum koordinasi, forum komunikasi sampai tingkat kecamatan. Nah, ini di Kabupaten Banyuasin ini sudah kami laksanakan. Kami sudah membentuk forum komunikasi Sobat Inspiratif Arkas sampai di tingkat kecamatan. Beberapa waktu yang lalu sudah kami kukuhkan dan alhamdulillah dari 21 kecamatan semuanya sudah kita bentuk Porkom CR kecamatan masing-masing. Yang Pak Irwan juga merupakan bagian dari Forkom tersebut ya Pak ya? Yang Pak Irwan sebagai CR provinsi dan kami juga punya CR kabupaten, semuanya kami libatkan dalam upaya kami bagaimana memaksimalkan tugas fungsi daripada CR ini sehingga di kecamatan sangat terbantu. Karena seluruh Porkom itu sebetulnya operator-operator sekolah yang ada di kecamatan-kecamatan. Nah, ini kan menarik nih Sobat Cindo. Kita bicara bagaimana mengoptimalkan tadi ya Pak. Mungkin dalam perjalanan tim CR ini ataupun Forkom gitu ya, Forkom CR ini, adakah tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Pak untuk lebih ya tadi mengoptimalkan bahwa seluruh satuan pendidikan menggunakan ataupun ikut terlibat berkolaborasi untuk tadi dalam mendukung implementasi AKAS yang lebih baik. Seperti apa Pak? Untuk kami di Kabupaten Banyuasin, karena khusus ini jenjang SD, karena kami punya 488 sekolah negeri, ini luar biasa Porkom ini kita manfaatkan, kita fungsikan sebagai bisa dikatakan mitra, karena memang sebetulnya sekali lagi saya sampaikan yang menjadi anggota Porkom kecamatan ini maupun koordinator adalah kawan-kawan operator-operator di sekolah di semua kecamatan. Oleh sebab itu tugas beliau sebetulnya dibantu oleh BPMP melalui program CR ini. Nah mungkin ke Pak Irwan lagi ini Pak ya, untuk lebih mengoptimalkan Porkom ini gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, seperti apa kolaborasi bahwa semua satuan pendidikan ini terhubung seperti itu Pak, sehingga ketika mengalami kendala, ada permasalahan, ini mereka sudah mengetahui bahwa tempat ataupun kanal untuk mencari informasi ini adalah melalui Porkom tadi. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi sebelumnya kita yang dari Porkom Kabupaten itu sudah dikukuhkan sekitar bulan Oktober itu. Jadi kegiatan kita ke kecamatan itu sangat membantu teman-teman yang di kecamatan. Jadi terkait kendala yang di lapangan kita selalu berkoordinasi melalui media secara daringnya, media sosial itu ada grup, jadi selalu berkomunikasi di sana terkait kendala yang ada di kecamatan di satuan pendidikan. Jadi jika permasalahan yang di dalam satu kecamatan belum terselesaikan, bisa naik ke tingkat kabupaten. Itu ada penjenjangan, di up lagi informasi-informasi terbaru. Biasanya di tingkat kecamatan itu sudah selesai karena teman-teman itu setiap permasalahan AKAS di satuan pendidikan itu kendalanya berbeda-beda. Tapi kembali lagi dengan adanya Porkom ini sangat membantu teman-teman yang pengelolaan AKAS ini yang dengan slogan yang nyaman merencanakan, aman melaporkan. Jadi tujuannya untuk perbaikan AKAS yang lebih baik, pelaporan keuangan di satuan pendidikan. Terima kasih Pak. Sobat Cindo, dari beberapa penjelasan Pak Irwan dan juga Pak Amin tadi, mungkin kita akan lebih gali lagi nih, pertama dengan Pak Irwan. Pak Irwan, sebagai bagian dari tim CR terpilih Provinsi Sumatera Selatan, kami yakin Pak Irwan juga sudah berkeliling di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, yang ingin kami tanyakan terkait AKAS ini, apa yang masih sering menjadi kendala, hambatan yang dihadapi oleh teman-teman di satuan pendidikan, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi
tim siar provinsi ini tidak terlepas dari kolaborasi antara BPMP dan Dinas Pendidikan dan juga admin markas yang ada di setiap dinas kabupaten kota. Jadi kegiatan yang selalu ditemui di lapangan pada saat kita pengelolaan Arkas ini biasanya teknis di aplikasi, Teknis ada yang aplikasi, teknis aplikasi, ada juga yang biasanya pengaruh dari laptop yang tidak support. Kemudian juga di dalam penganggaran itu masih banyak yang keliru di dalam memasukkan kode-kode rekening antara mana yang jenis barang modal dan jasa. Kemudian sering pada saat pergeseran ini teman-teman ini ada penganggaran yang masih belum sesuai dengan BKU ataupun pencatatan pelaporan. Jadi di sana dengan adanya Porkom ini kita selalu berkoordinasi untuk menyamakan satu persepsi bahwa penganggaran itu harus sesuai dengan pencatatan BKU-nya harus sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan penganggaran, kemudian kita berbelanja sesuai dengan yang sudah diperencanaan tadi. Jadi kegiatan kami yang bersama BPMP ke kabupaten kota itu telah menjadi bagian bahwa teman-teman operator ataupun bendahara yang mengelola Arkas di kabupaten kota itu sangat terbantu. Seringnya ada BKU yang belum bisa masuk di admin markas, belum masuk di markas, itu selalu dikoordinasikan. Jadi banyak yang sangat terbantu dengan adanya forum komunikasi Sobat Inspiratif Arkas ini. Nah, ini menarik Sobat Cindo. Jadi penjelasan Pak Irwan tadi ada koordinasi dan sebagainya antar tim Forkom atau anggota Forkom maksud saya. Nah, adakah seperti jadwal khusus Pak pertemuan rutin melalui luring atau daring? Ini seperti apa untuk lebih apa ya istilahnya solid lagi sebagai tim Forkom dalam membantu implementasi Arkas di satuan pendidikan? Ya. Untuk kegiatan bersama Dinas Pendidikan dan juga BPMP itu yang sudah dilakukan itu selalu ada pendampingan dan advokasi dari BPMP terkait teman-teman di satuan pendidikan dan juga siar yang ada di kabupaten kota dan juga di kecamatan, seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu terkait penyusunan anggaran T-1. Kebetulan kami dari Kabupaten Banyasin itu sudah keliling di satuan kecamatan itu, satuan pendidikan sudah melakukan penyusunan RKS T-1 yang berdasarkan analisa rapor pendidikan. Jadi ada jadwal-jadwal juga bahwa di setiap kecamatan itu mengadakan BIMTEK, biasanya pertemuan pada saat pertemuan rutin pada saat biasanya mau ada jadwal yang di atas itu akan ada pergeseran atau perubahan ataupun pelaporan BKU yang diperlukan untuk di dalam pelaporan keuangan yang bersifat misalnya seperti akan ada rekonsiliasi dengan pelaporan dalam 1 tahun. Ya, seperti ada timeline khusus gitu ya Pak ya. Ada kegiatan pertemuan bersama operator seperti yang kemarin yang sudah kita lakukan kegiatan di kecamatan yang paling terjauh itu yang harus ditempuh melalui jalur air itu di Kecamatan Magarti Jaya. Seperti itu. Jadi ini menarik Pak Amin nih, yang tadi yang terakhir nih Banyu Asin, Sobat Cindo, mungkin bisa dijelaskan juga Pak Amin bahwa Banyu Asin adalah satu daerah yang memiliki geografis cukup menantang seperti itu. Nah, kaitan dengan Arkas ini mungkin bisa diceritakan Pak Amin. Pertama, strategi untuk mengimplementasikan Arkas dengan daerah yang geografisnya penuh tantangan, ada daerah perairan atau cukup jauh dari daerah perkotaan. Ini seperti apa Pak? Tantangan yang apa ya, strategi mungkin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi agar lebih membantu implementasi Arkas ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Kami Kabupaten Banyuasin seperti yang sampaikan Ibu tadi 21 kecamatan, kemudian kecamatan perairan di angka 60% perairan yang memang betul-betul
perlu waktu, kemudian perlu tenaga. Kami punya inovasi di tahun 2022. Kami bentuk satu kecamatan itu satu pusat sumber belajar namanya. Jadi kami buat judul inovasinya adalah pusat sumber belajar Pusat di sumber masing-masing belajar. kecamatan. Tempat belajar ini merupakan upaya kami untuk meningkatkan kompetensi guru, kompetensi operator, kompetensi bendahara, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin baik 2023, 2024 yang sudah berjalan terkait dengan pengelolaan dana BOS, ya kami pusatkan di pusat sumber belajar. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwanto tadi bahwa kami sudah melibatkan juga CR provinsi yang kebetulan juga Pak Irwanto orang Banyuasin, kemudian CR kabupaten dan forum komunikasi di tingkat kecamatan. Itu di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana BOS ini kami libatkan sebagai narasumber. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Irwanto tadi, kami Dinas Pendidikan seyogianya bekerja sendiri oleh tim BOS kabupaten yang ada di Dinas Pendidikan, sekarang berkolaborasi dengan CR provinsi, kabupaten maupun forum komunikasi kecamatan, sehingga betul-betul permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi kendala bisa cepat diselesaikan. Walaupun kami masih sangat berharap banyak sebetulnya dengan dengan Porkom CR kecamatan ini untuk membantu anggota-anggota yang lain, satuan pendidikan yang lain untuk segera menyelesaikan baik itu pencatatan, pelaporan, karena kita di Kabupaten Banyuasin ini di Dinas Pendidikan ini setiap tanggal 5 di setiap bulan itu harus melaporkan realisasi, termasuk realisasi dana BOS yang dikelola oleh satuan pendidikan. Sehingga harapan kami ke depan dengan adanya CR ini, para operator sekolah, bendahara sekolah, kepala sekolah ini akan lebih mudah berkomunikasi sehingga lebih cepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalaupun ada muncul permasalahan di tingkat satuan pendidikan terkait dengan pengelolaan dana BOS. Nah, ini adalah satu hal yang menarik, Sobat Cindo. Tadi mungkin yang sudah disampaikan Pak Amin bahwa ada pusat sumber belajar, ya Pak ya. Sebelum kita tadi ke cerita tentang ARKAS yang digunakan merupakan wadah untuk meningkatkan kompetensi dari misalnya ekosistem pendidikan dan juga membahas isu-isu strategis terkait berbagai program prioritas kementerian seperti itu. Kemudian mungkin juga dapat disampaikan Pak kepada Sobat Cindo, apa dampak yang sudah dirasakan bagi Dinas Pendidikan dengan hadirnya tim CR, kemudian Forkom CR daerah ini bagi implementasi ARKAS, bagi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pelaporan satuan pendidikan yang lebih baik lagi. Mungkin bisa disampaikan pada Sobat Cindo, Pak. Ya, untuk di Kabupaten Banyuasin sekali lagi karena punya wilayah yang luas, kemudian membutuhkan waktu yang luar biasa dan beberapa wilayah juga yang masih blank spot di beberapa satuan pendidikan, sehingga hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh satuan pendidikan dengan hadirnya Porkom ini lebih mudah. Mereka di satu wilayah kecamatan masing-masing berkolaborasi, berkomunikasi, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, di Porkomnya kecamatan, Porkom CR kecamatan. Nah, terkait dengan apa yang sudah kami rasakan dengan hadirnya Porkom CR ini, kami di Kabupaten Banyuasin Dinas Pendidikan punya tim BOS yang mengkomandoi satu operator itu di satu kecamatan. Yang selama ini bahasa Palembangnya kita Sahabat Cindo keteteran. Ini yang yang dirasakan oleh tim bosnya Dinas Pendidikan. Dengan hadirnya tim CR ini, sekali lagi mereka berkolaborasi. Lebih membantu. Jadi pada saat kami punya kegiatan di satu kecamatan terkait dengan dana BOS, terkait dengan rekon, dana BOS yang dilaksanakan setiap 6 bulan oleh tim bosnya kabupaten, kami melibatkan kawan-kawan dari Porkom.
Porkom kecamatan, CR kecamatan, sehingga tadi tidak mungkin bisa diselesaikan dalam 1 hari atau 2 hari. Misalnya kehadiran kawan-kawan dari kabupaten sebagai tim bos di satu wilayah, setelah mereka pulang ke kabupaten, setelah rekon di lapangan masih bisa saling berkolaborasi oleh Porkomnya CR kecamatan. Inilah yang dirasakan, sehingga kendala-kendala terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Irwanto tadi, apa BKU, bagaimana apa tutup BKU-nya, bagaimana pelaporan di setiap awal bulan. Nah, ini kami kejar di tingkat kabupaten oleh tim kabupaten yang saat ini sekarang sudah dibantu oleh CR Porkom CR kecamatan. Jadi mungkin bisa kita garis bawahi bahwa melalui Forkom ini secara tidak langsung juga dapat membangun budaya kerja yang lebih baik lagi, Pak ya. Dari sisi kinerja, dari sisi misalnya pelaporan, ini akan lebih membantu seperti itu ya Pak. Nah Sobat Cindo, mungkin di segmen ini kita juga ingin dengar nih cerita dari Pak Irwan. Adakah cerita unik nih Pak, sebagai tim CR terpilih Provinsi Sumatera Selatan dan sudah berkeliling, ada cerita unik apa yang bisa disampaikan kepada Sobat Cindo seperti itu Pak, dalam apa ya, menangani, membantu satuan pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah terkait AKAS ini, seperti apa Pak? Terima kasih Bu. Jadi ada banyak cerita juga terkait setelah beberapa tempat yang kami bersama BPMP juga ke kabupaten kota terkait permasalahan-permasalahan di lapangan itu ada yang berbeda-beda. Jadi ada masalah itu hanya simple seperti kita pada saat tutup BKU-nya itu, misalnya di dalam aplikasi ada satu daerah kemarin ada tutup aplikasi BKU itu tidak bisa tutup, ternyata pergeseran pada saat mau melakukan perubahan itu kan kita harus tutup dulu bulan Agustus. Jadi kadang teman-teman di lapangan ini sering panik. Jadi dengan adanya kita beri gambaran bahwa aplikasi itu sangat simpel, sangat mempermudah kita. Yang penting pada saat kita melakukan itu kita komunikasi, berkoordinasi dengan tim di satu kecamatan itu untuk saling bagaimana cara jangan malu untuk bertanya terkait apa kendala kita yang kita temui di dalam pada saat kita membuka aplikasi. Kemudian ada kemarin pada saat kita ke kabupaten kota itu ada kondisi-kondisi yang jalan memang terkendala sulit, medan, dan teman-teman operator ataupun bendahara yang mengelola AKAS itu masih sering terkendala sinyal pada saat mau sinkronisasi. Kadang pada saat kita sinkronisasi aplikasi itu harus menggunakan sinyal. Kadang di aplikasi Markas kadang ada yang tidak masuk. Nah, yang teman-teman yang sekarang ini sampai sekarang masih terasa sulit itu pada saat keliru di penginputan atau ada yang miss di dalam penginputan BKU, kita harus menghapus BKU, harus menginput ulang. Itu kendala teman-teman di lapangan itu yang semuanya sama, merasakan bahwa tujuan kita tidak boleh atau tidak bisa mengedit BKU itu supaya kita menyusun atau perencanaan di dalam laporan itu tertata dengan baik, untuk melatih kita terus dalam pencatatan BKU itu harus sesuai dengan penganggaran yang sudah kita anggarkan. Jadi untuk menata setiap bulan ada juga sih Bu cerita teman-teman itu, kalau yang sudah di belakang semoga nanti ke depan sudah baik. Itu ada sistem SKS teman-teman. Apa tuh SKS itu? Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. Begitu ada yang namanya mau tutup BKU atau deadline ya. Deadline itu pekerjaannya itu dari bulan 1 sampai dalam semalam dikerjakan. Itulah kadang teman-teman ini masih ada yang terlewat atau terlupa di dalam pencatatan BKU-nya. Tapi dengan kegiatan kita sering komunikasi, kalau bisa memang pencatatan itu yang dilakukan setiap bulan, karena posisinya
kita masih terbawa arus yang seperti kemarin, Hmm. karena dana itu cair setiap 3 bulan Ya. sekali, karena mau pencatatannya sistemnya kebut semalam, sistem Iya. kebut semalam. Tapi dengan koordinasi kita dengan teman-teman itu, di setiap tempat itu ternyata sama, Ada. masih banyak yang melakukan namanya Tapi sistem ini proses ya ini Pak, proses. ya. Ini proses. Ini setelah ke depan sepertinya sudah mulai baik, sudah mulai tertata rapi itu. Gitu. Iya. Jadi Sobat Cindo, kalau tadi menyimak yang disampaikan Pak Irwan, ada kata-kata jangan malu bertanya sebenarnya Pak ya. Jangan malu bertanya, kenapa? Karena tidak ada permasalahan atau kendala yang kita istilahnya yang dihadapi itu tidak bisa selesai kalau kita tidak menyampaikan atau berkoordinasi dengan semua rekan-rekan seperti itu. Sobat Cindo, terakhir mungkin kita ingin dengar juga pesan dari Pak Amin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan juga Pak Irwan selaku tim CR terpilih provinsi terkait bagaimana penerapan implementasi ARKAS ini di masa mendatang. Silakan Pak. Untuk Sobat Cindo, kami Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Banyuasin sesuai dengan slogannya CR Iya. bahwa nyaman merencanakan, aman melaporkan. Mari kita komitmen, kemudian perbaiki budaya kerja sehingga betul-betul perencanaan, pencatatan dan pelaporan terkait ARKAS ini betul-betul harus disiplin sehingga tidak menghambat pelaporan, baik pelaporan satuan pendidikan maupun pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing kabupaten kota. Itu yang terpenting bagi kawan-kawan di satuan pendidikan. Mari berkolaborasi dengan tim BOS kabupaten bersama CR dan Porkom kecamatan untuk sekali lagi lebih disiplin dalam pencatatan dan pelaporan pelaksanaan dan penggunaan dana BOS. Terima kasih Bapak. Ini ke Pak Irwan nih. Kalau Pak Irwan sendiri pesan yang ingin disampaikan apa nih Pak? Terutama nih kepada seluruh teman-teman tim CR ataupun teman-teman yang tergabung dalam Porkom CR. Ya, terima kasih untuk teman-teman sobat inspiratif ARKAS atau yang salah satunya itu adalah operator sekolah ataupun bendahara, intinya yang mengelola ARKAS itu, ayo mari kita selalu berbenah menggunakan ARKAS itu, karena ARKAS itu kita nyaman merencanakan dan aman dalam pelaporan. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung dengan forum komunikasi sobat ARKAS di setiap kabupaten kota atau kecamatan, silakan, ayo mari kita bergabung dengan dinaungi oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang memang selalu mendampingi dan selalu mengadvokasi kita terkait progres pelaporan yang ada di setiap satuan pendidikan. Jadi kita selalu mengedepankan perencanaan yang baik, karena perencanaan yang baik akan menghasilkan pelaporan yang baik. Gitu. Oke, terima kasih Pak Amin, Pak Irwan atas informasinya, atas semua obrolannya. Sama-sama. Sobat Cindo, dari obrolan dan diskusi kita pada kali ini, kita memahami bahwa ARKAS, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, merupakan solusi digital untuk mewujudkan tata kelola sekolah atau satuan pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Karena pada ARKAS, kita dapat membantu satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan secara lebih baik lagi. Melalui diskusi kita pada kali ini juga dapat kita garis bawahi bahwa peran dan kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan ini akan sangat membantu terwujudnya digitalisasi tata kelola satuan pendidikan yang lebih berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Sobat Cindo, demikian sudah kita simak obrolan, informasi, dan diskusi terkait bagaimana menangani kendala ataupun hambatan dalam implementasi ARKAS di satuan pendidikan, dan juga bagaimana peran tim Porkom CR daerah untuk membantu mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi satuan pendidikan terkait ARKAS tersebut. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta kunjungi kanal media BPMP Provinsi Sumatera Selatan.
Terima kasih untuk Pak Amin dan juga Pak Irwan yang sudah hadir di studio podcast Cindo. Semoga kolaborasi kita akan lebih kuat lagi Pak ya untuk masa mendatang. Amin, amin, amin. Sobat Cindo, demikian dan nantikan episode selanjutnya dari podcast Cindo. Podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kito Galo.